Oke. Oh iya, saya belum menyampaikan rubrik penilaian ya. Untuk rubrik penilaian ya dari kuis dan tugas, saya juga lihat dari keaktifan kalian, itu akan sangat membantu juga nanti dalam nilai kuis dan tugas ya. Karena saya rasa tidak fair kalau misalkan saya hanya mengandalkan ujian 2 kali ini. Nah, belajar itu kan progres nih, progres setiap pekan. Jadi dari tugas, jadi contoh soal nanti yang saya tanya, Anda bisa jawab, tentu itu akan menjadi nilai tambah untuk Anda seperti itu. Nah, kalau ini di buku Hayat, dia juga ada di chapter 1 ya, bab 1. Silakan Anda enaknya mau baca buku yang mana. Tolong jangan apa namanya memberikan kesan yang berat ya, wah ini udah mata kuliahnya banyak hitungan terus bukunya bahasa Inggris, itu jangan di stigma dulu pikirannya dengan seperti itu. Jadi insya Allah juga akan terbiasa ya, karena nanti seiring berjalannya waktu semester Anda semakin meningkat ya, apa namanya, Anda juga akan terbiasa dengan textbook seperti itu. Oke, ini kalau di simulation ada di, saya udah arahkan nih apa-apa yang bisa Anda gunakan untuk belajar nih. Vektor analisis ada di chapter 3, nah silakan nanti ini dipelajari. Baik, kalau misalkan tidak ada, saya lanjut. Boleh sambil minum, ngemil, tapi tetap fokus ya. Ini kalau skalar dan vektor, kita mereview lagi, mungkin Anda sudah pernah mempelajari ini waktu SMA atau SMK ya. Nah, bahwa besaran sebuah benda itu bisa kita lihat kuantitasnya secara skalar dan vektor. Jadi kalau misalkan skalar, dia dinyatakan secara lengkap sebagai sebuah angka untuk menggambarkan magnitudo. Jadi skalar itu hanya mempunyai magnitudo dari kuantitas fisiknya saja ya. Jadi dia tidak mempunyai arah untuk menggambarkan dari magnitudo benda tersebut atau besaran tersebut. Nah, contohnya suhu, jumlah sesuatu ya, massa, kelembapan. Nah, ini kan termasuk besaran skalar. Bisa sebutkan yang lain? Apa nih kira-kira di sekitar kita yang termasuk besaran skalar? Yang tidak memerlukan arah besarannya. Halo? Bisa tahu nggak? Bisa nggak? Ini 23 orang. Kalau vektor itu kan kuantitas fisik, dia dinyatakan dalam magnitudo dan juga mempunyai arah. Kecepatan, ya medan gaya biasanya. Itu kan besaran yang mempunyai magnitudo dan arah. Itu kata kuncinya. Oke, ada yang bisa menyebutkan contoh yang lain? Waktu termasuk Daya, Bu, daya. Waktu termasuk besaran skalar. Oke. Apalagi tadi? Daya. Daya, Bu. Daya masuk ke besaran apa? Skalar, Bu. Skalar. Oke. Masa, Bu? Ya, ini ada di sini. Debit air, Bu. Kan, Bu? Oke, debit air ada arahnya nggak? Apalagi nih yang ada arahnya, berarti dia termasuk ke sini. Oke, next ya.
Nah, bagaimana sih kita menggambarkan sebuah vektor? Oke, nah ini saya nggak tahu nih di SMA, saya lupa apakah sudah dijelaskan juga sampai vektor satuan atau belum. Nah, jadi sebuah vektor itu, ya, ini kalau kita menggambarkan vektor, ada titik pangkalnya kan? Kan dia bergerak dari titik pangkal ke tujuannya. Nah, ini titik akhirnya. Nah, berarti ini arahnya ke sini. Ini adalah sebuah vektor A. Ini, Jadi kalau misalkan kita menggambarkan vektor di dalam sumbu koordinat, nah ini kan sumbu koordinat ya, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oke, ini arah X positif, berarti ke sana ada arah X negatif, ke sisi sini ada arah Y negatif, dan ini ada Z negatif. Titik pusat, oke, ini titik pusatnya. Nah, komponen vektor itu ada dua, ya. Ini adalah vektornya. Ini ditulis dengan seperti ini. AX ini. Ini adalah vektor satuan. Apa sih yang dimaksud dengan vektor satuan? Nah ini. Vektor dengan magnitudo. Ya, magnitudonya nilainya 1. Seperti itu. Jadi misalkan ini vektor A. Vektor A misalnya vektor A misalnya nilainya 5x. Ya. Nih, saya contohkan. Misalkan ini vektor A 5x. Nah, jadi si vektor A ini ada dua komponen. Komponen vektornya yang mana? A sama dengan 5x. Vektor satuannya berapa? Ya, vektor satuan. Cara mencari vektor satuan adalah vektor A ya dibagi dengan magnitudonya si A. Mencari besaran magnitudo itu magnitudo vektor itu bagaimana? Jadi magnitudo A ini ya itu bisa dicari dengan akar kuadratnya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan tadi vektor A kita nilainya 5x, berapa besar vektor satuannya? Adalah 5x per, ya, ini ikut x-nya ya, 5x per akar 5 kuadrat. Akar 5 kuadrat berarti kan 5 ya. Nah, makanya disebut dengan vektor dengan magnitudo 1. Jadi nilai AX-nya berapa? 5x per akar 5. Ya, nilai vektor satuannya adalah 5x, sorry, kok per akar 5? Per akar 25. Nah, ini hasilnya berapa? 1, 1x. 1 AX. Nah, kita nulisnya AX ya, karena dia arahnya AX. Oke. 1 AX. Nah, ini kan gampang, karena dia arahnya, apa namanya, dia berhimpit, si vektor tadi berhimpit dengan sumbu X. Nah, bagaimana dengan vektor seperti ini? Misalnya vektor, kalau misalkan ini berarti dia antara apa? Sumbu Y dan sumbu Z kan? Coba Anda perhatikan garis yang ini ya. Misalnya kita punya vektor di sini. Berarti dia dibentuk oleh dua titik kan? Benar? Iya, Bu. Ya, dibentuk oleh titik yang berada di Y dan titik yang berada di Z. Silahkan Anda gambar di catatan Anda nih. Nah, misalkan nilainya adalah 2Y tambah 3Z. Kita notasikan misalnya dengan vektor B. Vektor B 2Y tambah
3 3Z. Nah, ini dia. Nah, berarti kalau kita mau melihat menunjukkan komponennya, berarti ini mana? Komponen vektornya adalah B sama dengan 2Y tambah 3Z. Oke, ini saya lupa nih. Ini namanya vektor komponen ya. Nah, ini namanya vektor komponen. Sama seperti tadi, ini yang namanya vektor komponennya berapa? Vektor komponennya 5. Ini vektor komponennya berapa? Vektor komponen nilainya 2 di Y dan 3 di Z. Nah, vektor satuannya, oke, ini vektor satuannya berapa? Berarti cara mencarinya dengan persamaan ini. Ya, 2Y plus 3Z dibagi dengan akar. Nah, ini resultan kan? Ya. Ini datangnya dari mana nih? Persamaan ini. Resultan si garisnya, posisi vektornya. Akar dari 2 kuadrat plus 3 kuadrat. Coba, berapa itu? 2 kuadrat, 4 tambah 3 kuadrat, 9, akar dari 13. Coba itu. 109, Pak. Bu. Akar dari 13. Nah, nanti untuk hasilnya berarti 2Y per akar 13 tambah 3Z per akar 13. Hasilnya berapa? Mendekati 1 nggak magnitudenya? 2Y per akar 13 plus 3Z per akar 13. Berapa hasilnya? Vektor satuan untuk vektor B. Ayo, semuanya ikut menghitung. Satu koma tiga bukan, Bu? Iya, 1,3 sekian, Bu. 1,3. Untuk yang 2IE. Yang 3Z-nya berapa? 0,8 sekian. Oke. Nah, kan hampir mendekati magnitudo 1 itu ya. Maksudnya dari vektor satuan ya. Bisa dipahami? Ya, Bu, bisa, Bu. Anda bisa lihat contoh yang lain di buku ini. Tentang vektor satuan. Ini. Jadi kalau kadang PPT, saya malas bikin PPT, saya biasanya highlight di sini ya. Dari buku. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Oke. Silahkan Anda highlight. Nah, ini vektor satuan. Ini cara menghitung vektor satuan. Nah, ini kita baru berbicara tentang sumbu koordinatnya di Kartesian, tersebut juga rektanguler. Nah, oke. Nah, ini contohnya. Nah, jadi kalau misalkan posisinya di sini nih. Jadi ini adalah vektor satuan AX. Ini gambar. Nah, dari gambar ini, misalkan sebuah vektor A, AX tambah AY tambah AZ gitu ya. Nah, ini adalah vektor komponennya, berarti magnitudonya. Nih, penggambaran vektor komponen di sepanjang X, Y, dan Z. Nah, ini adalah posisi dari vektor satuan. Oke, Z ini disebut komponen A. Oh, sorry. Ya, di sini. AX, AY ini disebut adalah vektor komponen dari A. Sedangkan, nah penulisan juga ini ya, ketika Anda menulis ini AX kecil, AY kecil, AZ kecil, ini adalah vektor satuan dari X, Y, dan Z. Oke, jadi kalau misalkan ada 3 komponen, berarti ininya akar A kuadrat tambah AY kuadrat tambah AZ kuadrat. Ini persamaan untuk mencari vektor satuan. Oke, dimengerti?
Iya, Bu, bisa. Iya, Bu. Bu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, ini tentang operasi aljabar pada vektor. Nah, sama sih seperti bilangan pada umumnya, bahwa vektor itu bisa dijumlahkan, dikurang, dikali dengan besaran skalar, dan dikali antar vektor. Oke, tadi di depan kita mengenal ini ya, istilah skalar dan vektor, tapi kita nggak akan bahas tentang skalarnya. Nah, tapi nanti akan dipakai di beberapa hal. Oke, di operasi aljabar, penjumlahan antara vektor, pengurangan antar besaran vektor, perkalian dengan skalar, jadi vektor dikali dengan skalar, dan perkalian antar vektor. Nah, kalau untuk yang ini sih tidak ada masalah menurut saya. Nah, nanti uniknya adalah di perkalian vektor. Nah, jadi kita lihat ya, nanti perkalian vektor itu ada dua jenisnya. Ada perkalian titik dan ada perkalian silang. Itu akan berbeda cara penyelesaiannya. Nah, sekarang kita lihat untuk penjumlahan. Rasanya tidak ada masalah ya, penjumlahan vektor. Misalkan ini ada vektor A, ini ada vektor B. Kalau menjumlahkan berarti pangkalnya, ini untuk menggambarkan ya, kalau untuk menggambarkan, pangkalnya vektor A berada di ujungnya vektor, pangkalnya vektor B, ya, itu ada di ujungnya vektor A. Nah, ini kan ada dua buah nih, vektor A, vektor B. Nah, ini garis hitam ini adalah hasil penjumlahan. Oke, penggambaran hasil penjumlahan antara vektor A dan vektor B. Kalau secara, ini kan secara penggambaran, secara operasi matematisnya juga tidak masalah ya. Misalkan dua buah vektor A sama dengan, tulis aja deh ya, misal A sama dengan 2x tambah 3y, ya. Terus misalkan B itu ada persamaan, dibalik deh, 3x tambah 2y. Nah, jadi kan ini tidak ada masalah ya kalau di persamaan. Jadi totalnya, nah tadi kan di sini 2x, 3y. Nah, berarti hasilnya, berapa hasilnya nih? 2x, ini vektor A nilainya adalah 2x tambah 3y. Vektor B 3x tambah 2y. Berarti vektor C adalah 5x plus 5y, Bu. 5x plus 5y. Oke, good. Ya, 5x, 5y itu adalah vektor komponennya. Jadi nanti kalau misalkan ditanya berapakah vektor satuan C, nah seperti tadi, 5x plus 5y akar dari magnitudo C-nya. Oke, tidak masalah. Saya kira ini adalah pengurangan vektor. Oke. Pengurangan vektor berarti misalnya ini, vektor minus itu ya, tanda negatif dari sebuah vektor itu menunjukkan berlawanan arah dengan vektor positifnya. Nah, ini contohnya, ini kalau penggambaran ini vektor A, ini vektor B. Nah, A min B itu kan sebenarnya dari A plus min B. Nah, berarti min B itu adalah lawan arah dari vektor B yang ada di sini. Nah, jadi ini adalah vektor A-nya, ini vektor B-nya, ini dikurangkan, maka ini adalah resultannya. D sama dengan A min B. Untuk penyelesaian matematisnya sama seperti tadi. Saya rasa Anda bisa. Berikutnya, saya nggak ada contoh perkalian dengan skalar ya. Kalau perkalian dengan skalar ya dikalikan dengan bilangan bulat biasa. Misalnya nih, contoh ya. Ini tadi, ini kan besaran vektor A sama dengan 2x tambah 3y. Dikali dengan, dikali dengan besaran skalar sebesar 10. Ya udah tinggal dikali kan.
2F kali 10, 3Y dikali 10. Berarti hasilnya adalah 20X plus 30Y. Nah, itu tidak masalah. Perkalian antara bilangan vektor dengan skalar. Baik. Ada pertanyaan terkait yang tadi, 3 hal ini? Kita sudah nih. Jumlahan, pengurangan, perkalian dengan skalar. Sudah mengerti? Iya, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke perkalian antar vektor ya. Perkalian antar vektor ini ada 2. Ada perkalian titik dan perkalian silang. Ini bisa dilihat di sini. Oke, ini untuk hukum-hukum penjumlahan. Nah, saya balik lagi sedikit. Ini yang berlaku. Nah, ini. Nanti Anda bisa highlight ya. Hukum-hukum yang berlaku tentang aljabar vektor yang tadi. Berlaku hukum komutatif, asosiatif, distributif ya. Dan ini perkalian dengan bilangan skalar. Tidak masalah. Kita masuk ke perkalian. Oh ya, sebentar. Ajarkan ini sedikit nih. Sebelum masuk ke perkalian ya. Nah, bagaimana dengan jarak vektor? Nah, ini tadi ya. Position and distance vector. Nggak apa-apa ya, saya bolak-balik buku dengan ini. Silahkan Anda juga buka bukunya. Oke. Nah, bagaimana posisi sebuah vektor atau jarak jarak sebuah vektor ya. Ini kita lihat contohnya ini. Seperti yang ada di gambar ini. Oke, nah. Ini kan titik asal, dia di titik 0 ya. Lalu ada titik berada di P dengan nilai 3, 4, 5. Ya. Artinya ini adalah 3AX, oke? 3AX, 4AY, dan 5AZ. Ya. Berapa jarak vektor dari titik P ke titik asal? Nah, itu yang akan kita cari tahu. Biasanya dinotasikan dengan ini, RP, ya, menentukan jarak vektor dari titik P ke titik asalnya. Ini adalah, ini contoh untuk kalau 2 titik ya. Nah, kalau misalkan menentukan jarak, itu besarnya adalah magnitudonya. Kita menghitung magnitudo vektor tersebut. Oke, jadi ini kan tadi titiknya 3AX, 4AY, 5AZ. Terus titik asalnya ini nilainya berapa? Misalnya ini di 0 nih. Berarti kan 0AX, 0AY, 0AZ kan? Berarti kan 0, 0 dia. Maka jaraknya dari 3 ke 0, 4 ke 0, dan 5 ke 0. Nah, ini bisa kita hitung dengan magnitudo dari P ke 0. Harusnya dia dikurang nih. 3 kurang 0, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat dikurang dengan 0 kuadrat, 0 kuadrat, 0 kuadrat. Akarnya diakarkan. Nah, itu menunjukkan jarak vektor. Nah, bagaimana dengan 2 titik ada nilainya? Tadi kan contohnya nggak ada nilainya. Misalnya ini nih. Oke. Ini ada titik P, ini ada titik Q. Abaikan dulu yang ini ya. Abaikan dulu RPQ-nya. Ini ada titik P dengan panjang sebesar RP, dan ini ada titik Q dengan panjang sebesar RQ. Nah, berapakah jarak vektor? Nah, ini kan jarak vektor nih.
distance vector displacement from one point to another. Jadi jarak vektor antara P dan Q. Oke. Cara menghitungnya adalah berarti RPQ itu berapa? Titik akhirnya kan di Q nih. Bergeraknya panahnya Anda lihat, tujuan kita berarti ada di Q. Maka cara menghitungnya adalah RQ dikurang dengan RP. Oke. Paham? Misalkan Q ini dengan besaran XQ-AX, YQ-AY, ZQ-AZ. Paham? Coba Anda tulis. Di sebelum jadi sini dirincikan dulu nih. Misalkan nih, RQ besar vektor Q adalah SQ-AX, YQ-AY, dan ZQ-AZ. Sedangkan vektor P adalah XP-AX, YP-AY, dan ZP-AZ. Nah, bagaimana cara mencari jaraknya? Ini dikurangkan komponennya. Komponen X di Q dikurang dengan komponen X di P, lalu komponen Y di Q dikurang dengan komponen Y di P, dan komponen Z di Q dikurang dengan komponen Z di Z. Paham? Oke, baik, saya kasih contoh. Misalkan vektor Q ini mempunyai nilai 2AX, 2AY, 2AZ. Oke, 2AX, 2AY, 2AZ. Oke. Sedangkan vektor P ini dia mempunyai nilai 1AX, 1AY, 1AZ. Nah, berapa jaraknya? Berarti 2AX dikurang 1AX di P, ya. Lalu berikutnya 2AY dikurang 2AY, dikurang 1AY di P, dan berikutnya adalah ZQ-nya tadi kan 3AZ dikurang 2AZ dikurang dengan 1AZ. Jadi hasilnya 1AX, 1AY, 1AZ. Oke, bisa dipahami? Mungkin kita lihat. Bisa, Bu. Oke, good. Kita lihat contoh soal ya. Nah, kita lihat ini. Contoh soal example 1-1. Jika A mempunyai persamaan vektor 10AX min 4AY plus 6AZ. Nah, B itu 2AX plus AY. Oke, saya tanya ya. Vektor A, komponen Z-nya nilainya berapa? Ini biar ini. 6, Bu. 6. Oke, 6. Komponen B, komponen B. Vektor B, komponen Z-nya nilainya berapa? 0 ya, Bu. 0. Oke, 0. Nah, udah tahu ya yang mana vektor satuan, mana vektor komponen. Nah, itu. Sekarang pertanyaannya adalah, tentukan komponen A di sepanjang AY. Pertanyaan B, magnitudo dari 3A min B, dan vektor satuan di sepanjang A plus 2B. Nah, dipaham ya? Berarti vektor komponen A sepanjang AY nilainya mana? Berapa? 4, Bu. Hah? Min 4. Min 4. Oke. Nah, sekarang saya tanya, komponen B di sepanjang AY berapa nilainya? Vektor komponen B di AY, nilainya berapa? 1, Bu. 1. Oke. Nah, paham ya? Berikutnya, hitung magnitudo dari 3A min B. Nah, berarti kita operasikan dulu 3A min B-nya. Nah, ini. Tadi kan A nilainya berapa? 10 min 4, 6. Jadi kali 3, 30 min 12, 18. Terus dikurang dengan B. Vektor B itu adalah min 2, 1, 0. Ya. Bukan min 2. 2, 1, 0. Ini kan dikurang ya dari soalnya. 3A min B. Oke. Nah, tapi sih kalau saya
diselesaikan nih. Ini kan kalau diselesaikan penulisannya, berarti jawabannya adalah 30 min 12 18 dikurang 210, 28 AX min 13 AY plus 18 A. Halo? AZ. AZ. Oke. Nah, ini baru pengoperasian ini. 3A min B itu hasilnya 28 AX min 13 AY plus 18 AZ. Berapa magnitudonya? Nah, magnitudo vektor kan ngitungnya gini. Hasil ini dikuadratkan dan dijumlahkan. 28 kuadrat ditambah min 13 kuadrat ditambah 18 kuadrat diakarkan. Nah, ini adalah besar magnitudo vektornya. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, sekarang pertanyaan C. Vektor satuan di sepanjang A plus 2B. Nah, untuk ini, kita harus operasikan dulu. A plus 2B. Oke, misalkan kamu bikin notasi C, boleh. Mau notasinya C, X, Y, atau Z, bebas. Nah, ini adalah penjumlahannya. A plus 2B, hasilnya adalah 14 AX, min 2 AY, plus 6 AY, plus 6 AZ. Maka vektor satuannya kan tadi, rumusnya adalah vektornya dibagi dengan magnitudonya. Nah, makanya ini kalau di catatan saya harap ini tulisnya lengkap ya. 14 AX min 2 AY min 2 AY plus 6 AZ dibagi dengan akar ini. 14 kuadrat, 2 kuadrat, 6 kuadrat itu berapa? Silahkan nanti dirincikan di catatannya. Maka Anda akan mendapatkan vektor satuan AC itu besarnya segini. Ya, 14 dibagi dengan akar ini, min 2 dibagi dengan akar totalannya, dan 6Z dibagi dengan akar totalannya. Nah, maka bisa dilihat nilai magnitudonya akan mendekati 1. Silahkan coba buktikan. Benar nggak? 0,9 kuadrat ditambah min 0,13 kuadrat ditambah 0,39 kuadrat hasilnya adalah 1. Coba buktikan. Hitung ya. Iya Bu, hasilnya 1,17. Oke. Sampai di sini bisa paham ya? Yang lain? Ya, Bu, paham, Bu. Coba saya tanya deh. Tadi suara siapa? Saya belum hafal nih suara kalian nih. Dania gimana? Paham Dania? Iya Bu, paham. Bisa ngikuti? Bisa. Oke. Rusdi bisa ngikuti? Masih bisa ngikuti? Bisa, Bu. Alhamdulillah, Bu. Oke. Nah, baik. Ini nanti bisa silakan Anda coba sendiri ya. Practice exercise 1.1. Ini kita belum sampai ke perkalian sebentar. Ini silakan nanti dilihat juga example 1.2. Posisi vektor, jarak vektor, terus paralel vektor. Vektor paralel itu kalau misalnya menggambarkannya bagaimana nih kira-kira? Misalkan, nih kita punya C nih, misalnya di sini ya. Kalau paralel berarti di dekatnya juga ada vektor dengan ukuran dan nilai yang sama dengan C. Nah, jadi nanti dihitung besaran paralel vektornya. Oke, nanti silakan Anda pelajari dulu ini sendiri. Nah, kalau tidak mengerti, di pertemuan berikutnya boleh tanya saya.
Kalau ini saya rasa tidak masalah ya. Untuk A, B, dan C saya tadi sudah jelaskan. Untuk D-nya nanti silakan pelajari sendiri dari contoh yang ada di sini. Ini mungkin ini juga contoh pengaplikasian dari kasus ya. Oke, silakan nanti dibaca juga example 1.3. Nah, kita masuk ke perkalian. Oke. Nah, kan ada dua tadi saya jelaskan ya. Ada perkalian titik dan ada perkalian silang. Ini disebut dengan dot product ya. Dan cross product. Bentar. Oke, mohon maaf. Nah, sekarang kita lihat ya, dot product dan cross product. Nanti ini untuk pengembangannya ya tetap bisa. Jadi seperti ini. Misalkan ada dua buah vektor B, C, dia cross product, terus nanti dikali titik dengan vektor A itu bisa. Ini multiplication perkalian lebih dari dua ya. Nah, ini kalau misalkan seperti ini juga bisa perkalian cross antara vektor A, B, dan C. Anda bisa menyelesaikan B dan C terlebih dahulu, atau A cross B terlebih dahulu, itu bisa, tidak masalah. Nah, kita lihat, ini perkalian titik ya. Nah, perkalian titik ini, nah asalnya dari penggambaran vektor seperti ini. Misalkan ini dua buah vektor ya. Ini vektor A, ini vektor B. Nah, ini kan ada sudut nih. Ya, ada sudut misalkan sebesar alfa di antara vektor A dan B. Oke. Nah, perkalian titik itu konsepnya adalah ini. Ya. Magnitudo A dikali dengan magnitudo B dan dikali dengan sudut di antara vektor A dan B tersebut. Oke, paham ya? Nah, jadi penggambarannya bisa seperti ini. Ini adalah A dot B, magnitudo A, dikali dengan magnitudo B yang dikali dengan sudut antara A dan B. B cos A dikali A. Atau, kalau misalkan Anda menggambarkan seperti ini, A cos A, ya, ini kan A cos A dikali dengan B. Nah, maka ini akan menghasilkan prinsipnya gitu. Nah, A dot B adalah AB cos theta atau cos alpha B. Nah, maka ini nanti akan menghasilkan dengan persamaan ini. Ya, itu ya. A dot B adalah AX BX ditambah AY BY ditambah AZ BZ.
Nah, ini disebut dengan scalar product. Jadi kalau misalkan contohnya nih tegak lurus ya. Berarti kalau misalnya tegak lurus dia kan 90 nih. Maka perkalian sudutnya cos 90 berapa? Berapa cos 90? 0, Bu. Hah? Pas 90 nol ya, Bu. Nol kayak. Iya 0, Bu. Iya, Nol. Bu. 90 nol. Nah, maka kalau misalkan dia tegak lurus ya, ini ya. Perkalian titiknya akan menghasilkan 0. Nah, mari kita lihat. Oke, dot product akan menghasilkan persamaan seperti ini nih nantinya, ya. AXBX tambah AYBY tambah AZBZ. Jadi, misalkan nih, kita punya persamaan vektor A adalah 1X, 2Y, 3Z. Terus misalkan vektor B 4X, 5Y, 6Z. Nah, berarti perkalian titiknya bagaimana? 1X tadi kan A, 1 dikali 4, ya. Y-nya berarti komponennya 2Y dikali 5Y, 2 kali 5, dan ini berapa? 3 kali 6 ya, gitu, seperti itu. Nanti kita lihat contoh soalnya. Nah, dua vektor yang, nah ini kenapa tadi hasilnya 0? Karena sudutnya 90 derajat. Pas 90. Sudut 90 itu artinya dia apa? Antara dua buah vektor tersebut. Saling tegak Tegak lurus. Oke. Nah, ya, itu disebut dengan vektor yang saling tegak lurus atau ortogonal. Ya. Ketika vektor A dan B ortogonal atau saling tegak lurus, maka hasilnya adalah 0. Oke, itu prinsipnya. Nah, untuk hukum-hukumnya, silahkan ini bisa dibaca, bisa di-highlight ya, bahwa A dot B akan sama hasilnya dengan B dot A. Nah, terus nanti kalau misalkan ada multiplication, ini perkalian multiple ya, A dot B plus C, maka ini akan menghasilkan seperti ini. Jadi berlaku hukum komutatif dan berlaku hukum distributif. Nah, ingat, perhatikan, untuk vektor satuan yang berbeda, hasilnya akan 0. AX dot AY dot AZ dot AX, hasilnya akan 0. Kenapa? Coba kita lihat gambarnya, gambar vektor. Gambar yang ada. Nah. Oke. Di sini disebutkan ketika vektor satuan perkalian titik AX dot AY dot AZ, dan AZ dot AX akan 0. Kenapa? AX dot AZ, AX dot AY, dan AY dot AZ akan 0. Kenapa? Karena saling tegak lurus, Bu. Karena saling tegak lurus. Good. Oke, karena saling tegak lurus. Tadi kan dia akan menghasilkan cos 90 kan? Ya. Nih. Sudut antara AX dan AZ dan tegak lurus, X dengan Y tegak lurus, dan Y dengan Z tegak lurus. Itu yang perlu diingat. Nah, maka ketika vektor satuan itu ketemu, dia akan 0. Nah, ini yang menyebabkan dia menjadi seperti ini. Oke. Nah, sedangkan untuk perkalian vektor yang sama, vektor satuan yang sama, ya, AX, AY, dan AZ akan menghasilkan nilai 1. Misalkan dua buah vektor posisinya sama-sama di X nih. Yang satu nilainya vektor A nilainya 2X. Vektor B nilainya 4X. Nah, dia kan berada di vektor yang sama. Maka perkaliannya adalah 2X kali 4X tadi akan menghasilkan 8X. Oke. Kita lanjut. Nah, bagaimana dengan perkalian silang?
Oke, ini kita lihat cross product. Ini persamaannya, ya. AB sin theta, theta AB. Nah, kalau perkalian silang, A cross B itu adalah ini. Nah, sesuai dengan persamaan, akan menghasilkan persamaan 1,22 ini. AYBY, AZBY, ya. Nah, ini dari mana? Dari ini. Bisa pakai matriks, bisa pakai, persamaan 1,22B ini diturunkan dari perkalian matriks. Ini akan berlaku, perkalian silang ini termnya adalah cyclic permutation, ya. Masih ingat kan ya perkalian matriks? Misalkan kita mau mencari nilai di komponen AX. Nih, kita mau cari nilai di komponen AX. Maka, cara mencarinya gimana? AYBZ dikurang AZBY. Masih ingat nggak? Tuh. Iya, Bu. Iya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau cari besaran di AY, nah berarti kan AZBX, ya, AX, BZ. Oke, ini prinsipnya di perkalian silang. Nah, perkalian silang itu dia akan menghasilkan ini. Tadi kan, oke, perkalian titik kan hasilnya. Nah, ini kalau perkalian silang dia akan menghasilkan ini. Jadi C itu, ini A dan B dikali silang ya. A cross B sin A. Nah, hasilnya nanti adalah sebuah vektor yang tegak lurus dengan A dan tegak lurus dengan B. Oke, jadi sifat perkalian silang itu, vektor yang dihasilkan akan tegak lurus dengan A atau akan tegak lurus dengan B. Nah, ini adalah mencari vektor satuannya, saya rasa Anda bisa. Coba perhatikan, berarti vektor C ini akan sama dengan A cross B atau min B cross A. Oke, kita balik ke sini. Matriks ya, diingat ya. Nanti kalau misalkan mau mencari AZ, gimana? Nah, kalau mencari besaran AZ kan tinggal ini. Ini Anda bisa tulis lagi di sini AX-nya diulang. Nah, berarti kan AXBY ya. AXBY min AY, AYBX untuk vektor satuan AZ. Ada yang ditanyakan? Atau masih bingung? Bisa diterima? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Oke, lanjut ya. Nah, ini ya, tadi perkalian silang, ini hasilnya. Hasilnya adalah sebuah vektor yang tegak lurus terhadap vektor asalnya. Oke, nah perkalian silang itu berlaku kaidah tangan kanan seperti ini ya. Nah, ini A cross B, arah vektornya kemana sesuai dengan ibu jari kita ini. Ini adalah arah vektor satuannya. Ya, ini nanti mungkin info tambahan saja bahwa untuk perkalian silang ada beberapa sifat ini. Dia anti komutatif, anti asosiatif, tapi dia sifatnya adalah distributif. Nah, ini catatannya. AX AY akan menghasilkan AZ, AY AZ akan menghasilkan AX, AZ AX akan menghasilkan AY. Oke, paham? Jadi, vektor satuan yang berbeda akan menghasilkan nilai. Nah, makanya ini berlaku kaidah tangan kanan tadi. Ya. Misalkan XY.
Tadi di sini juga disebutkan bahwa dia cyclic permutation ini ya. Nah, berarti X dengan Y akan menghasilkan Z. Z dengan Y tadi akan menghasilkan apa? A. Z dengan Y akan menghasilkan AX. Dan Z dengan X akan menghasilkan AY. Kenapa kira-kira vektor satuan yang sama dia 0? Berarti kalau di perkalian silang, AX cross AX hasilnya 0. Kenapa? Bisa jawab nggak? Tadi yang vektor satuannya berbeda hasilnya 0. Ya. Vektor satuan sama, dia punya nilai 1. Kalau di perkalian silang, kenapa vektor yang sama hasilnya 0? Kata kuncinya ada di sini nih. Ayo, ada yang bisa jawab? Jangan ragu, coba aja dulu. Coba. Mungkin Bu karena perkalian silang akan menghasilkan sebuah vektor yang tegak lurus dengan A maupun B. Jadi kayak saling tegak lurus gitu, makanya 0. Oke. Dikit lagi, kata kuncinya simpel aja. Ayo, ada yang? Apa di sini kata kuncinya? Coba lihat. Vektor yang sama, dia berhimpit berarti kan? Di sini ya, misalkan sama-sama di A, sama-sama di B. Ada sudut nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Jadi kesimpulannya, kalau tidak ada sudut, Sin 0, 0. oke. Sin 0 itu adalah 0. Nah, itu yang menyebabkan ya seperti ini. Benar. Nah, tadi jawaban, siapa tadi yang jawab? Yang menjelaskan tentang tegak lurus itu benar. Benar juga ya. Karena apa? Dia akan menghasilkan yang tegak lurus kan. Jadi kalau misalkan vektornya berbeda, misal arah X, arah Y, dia akan tegak lurus terhadap Z. Jadi kalau misalkan arah Z dengan arah Y, misalnya, dia akan tegak lurus terhadap X. Nah, itu ada nilainya. Sin selain 0 ada nilainya. Oke, next. Nah, makanya ini berlaku cyclic permutation. Diingat-ingat aja ya. Nah, yang negatif, hati-hati nih ya, kadang suka kebalik. Nah, ketika mengalihkan komponen vektor yang positif dengan negatif. Jadi, diingat-ingat aja ini, berarti X dikali Y hasilnya Z, tadi kan? Y dikali Z hasilnya X. Nah, ini kalau dia negatif. Jadi, kalau misalkan, nah ini arahnya kebalik kan, perhatikan. Berarti kalau AY dikali AX, hasilnya adalah min AZ. Lihat arahnya. Ini kalau AX dikali AY, hasilnya AZ positif. Kalau misalkan dibalik, AY dikali AX, hasilnya adalah min AZ. Begitu juga untuk yang lain. Jadi perhatikan arahnya. Oke, paham? Paham, Bu. Halo? Bisa dipahami ya? Ini ya? Iya, Nah, kalau ini kan AY dikali AZ hasilnya AX. Bagaimana dengan AZ yang dikali dengan AY? Ini AZ dikali AY, maka hasilnya adalah min AX. Tuh. Nah, ini penjabaran saja bagaimana kalau skalar yang dikali, perkalian titik dikali dengan perkalian silang. Silahkan diselesaikan dulu perkalian silangnya, lalu dikali dengan perkalian titiknya. Ini disebut dengan skalar triple product. Berikutnya ada vektor triple product. Ini dengan banyak latihan nanti Anda akan bisa aja sih menyelesaikan ini. Jadi kalau A cross B cross C bisa diselesaikan dengan ini. Oke. Oke, sedikit lagi ini adalah komponen dari vektor. Kita lihat ya.
Ini kita mengamati proyeksi vektor ya, vektor proyeksi. Nah ini, direct application of vector product adalah dengan penggunaan vektor proyeksi ya, atau komponen vektor yang diberikan arahnya. Nah, proyeksi vektor ini dia bisa proyeksi sifatnya skalar atau vektor ya. Nah, misalkan skalar komponen pada vektor AB. Vektor A di sepanjang B. Paham nggak nih maksudnya? Kalau memproyeksi artinya apa sih? Apa arti proyeksi? Bisa sambil googling lah Anda cari. Proyeksi vektor kalau menggambarkan itu bagaimana kira-kira? Datar ya, Bu. Nah, proyeksi itu pencerminan nggak artinya? Sama nggak? Bukan. Apa artinya proyeksi vektor? Proyeksi mendatar, Bu. Apa? Datar. Nah, ini kita lihat ya. Di gambarnya, bagaimana proyeksi sebuah, nah ini. Oke, ini proyeksi vektor U pada V. Paham? Jadi vektor U itu kita ibaratkan kalau kita proyeksikan ke V itu seperti apa. Nah, di buku ini kan juga ada. Nah, jadi kita bisa menghitung panjang si A ketika kita proyeksikan ke B. Paham ya? Ini kan ada dua buah vektor nih. Ini kan vektor B, ini vektor A. Oke. Jadi ketika kita tarik. Nah, tarik garisnya cek ke sini. Nah, kira-kira berapa berapa panjang vektor A pada B? Ini. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Ini kan vektor B dia punya nilai sekian misalnya. Nah, vektor A punya nilai sekian. Kita bisa memproyeksikan si vektor A ini ke B. Dan begitu juga sebaliknya bisa. Oke, paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Kamu deh paham ya. Kalau nggak tentu silahkan nih Anda cari-cari untuk gambar-gambarnya gimana ya kira-kira maksud proyeksi. Ini kita nih memproyeksikan vektor lain di vektor nih ini kayak kita memproyeksikan U ke V dan sebagainya. Nah, ini bisa dihitung besarnya komponen A di sepanjang B dengan persamaan ini. Silahkan Anda highlight juga di buku Anda. Aduh, maaf, nggak bisa nih. Oke, kita bisa memakai persamaan 3.3 dan 1.3.4. Nah, 1.3.3 ini adalah untuk skalar komponennya. Nah, yang kayak gini perlu Anda tulis nih di catatan. Kalau untuk skalar komponen pakai persamaan 1.33, vektor komponen persamaan 1.34 ya. Jadi, panjang proyeksi vektor A di B, skalar komponennya adalah cara mencarinya seperti ini. A, berarti ini apa? Vektor komponen A kan? Dikali dengan vektor satuannya si B. Paham? Misalkan vektor A ini punya nilai 2x tambah 3y. Paham ya? 2x tambah 3y. Lalu vektor B misalkan nilainya 3x tambah 2y. Ya. Maka, kalau ketika proyeksikan vektor A ke B, saya lupa tadi angkanya, 2 dan 3, 3 dan 2 ya. Nah, berapakah komponen skalarnya, skalar komponen proyeksi vektor A ke B? Anda cari dulu vektor satuan si B.
Ini asalnya diturunkan dari rumus ini ya. Tadi kan B berapa nilainya? 3X plus 2Y kan. Cari vektor satuannya, berarti akar dari 3X kuadrat, 3 kuadrat tambah 2 kuadrat. Nah, itu yang dikalikan dengan vektor komponen si A. A kan tadi nilainya 2X tambah 3Y misalnya. Berarti 2X tambah 3Y dikali dengan vektor satuannya B. Oke? Nah, ini kalau skalar komponen. Kalau vektor komponennya, vektor AB, vektor komponen AB, vektor komponen A di sepanjang B, kita bisa pakai persamaan ini. Nah, berarti 2 kali mengalihkan dengan vektor satuan. Nah, sama berarti skalar komponen ya dikali lagi dengan vektor satuannya, jadi 2 kali mengalihkan dengan vektor satuannya. Maka kalau digambarkan kira-kira seperti gambar 1.10 ini. Ya. Yang mana? Ini nih. Ini adalah penggambaran skalar komponen. Ini adalah vektor komponennya. Ya. Jadi ini paham nggak Anda nih, Mas, gambarnya? Nah, ini kan proyeksinya yang vektor AB nih, ya. Nah, ini adalah skalar komponennya. Berarti vektor komponennya yang mana? Yang ini. Karena apa? Ini AB kan tadi udah diproyeksikan ke sini nih. Lalu sekarang dihitung jaraknya, vektor yang diproyeksikan ke B, dihitung jaraknya dengan titik si A-nya. Maka akan menghasilkan A min AB seperti ini. Bisa di-copy? Bisa di-copy? Gimana? Ada yang ditanyakan atau ada yang masih bingung? Silahkan. Silahkan coba diamati lagi nih tentang proyeksi vektor. Halo kelas, Iya, Bu. Iya, Bu. pahami nggak? Oke, saya kasih contoh soal deh. Yang sederhana aja ya angkanya ya. Coba Anda proyeksikan. Misalkan kita punya vektor A dengan nilai sekalian Anda gambarkan ya. Kayak Anda belajar menggambarkan. Nanti tolong share jawabannya di grup bagi yang sudah selesai. Vektor A kita punya nilai 2x plus 3y. Vektor B kita punya nilai 3x plus 2y. Oke. Sekarang coba Anda cari skalar komponen untuk proyeksi A ke B. Skalar komponen proyeksi A ke B. Berikutnya adalah vektor komponennya A ke B. Dari catat soalnya? Coba diulang. Maaf Bu, coba diulang Bu. Malah jurus saya lagi. Vektor A 2x plus 3y. Dah? Vektor B
3X plus 2Y. Oke? Iya, Bu. Oke. Pertanyaannya adalah ini. Tentukan skalar komponen ketika vektor A kita proyeksikan ke B. Dan pertanyaan kedua, tentukan vektor komponennya ketika kita proyeksikan vektor A ke B. Jadi gambarnya kira-kira ya seperti ini. Tadi B itu nilainya 2X plus 3Y, A ini nilainya 3X plus 2Y. Nah, coba Anda cari. Jawab, berarti kalau untuk skalar komponen, Anda menggunakan persamaan 1,33 dan vektor komponen Anda menggunakan persamaan 1,34. Maksud soalnya bisa dimengerti kan ya? Oke, 5 menit ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ntar saya stop sebentar sharingnya.
Gimana, udah? Bisa nggak? Bisa jawab? Nah, ini masih sederhana soalnya. Berapa? Berapa ininya? Komponen skalarnya. Ayo. Berapa komponen skalar yang diproyeksikan ke vektor B? A dikali vektor satuan AB. Vektor satuan B hasilnya berapa? Vek- 3x plus 2y per akar 13 Ibu. Angka 13. 13 ya. Ya. Jadi vektor satuannya, persamaannya berarti jadinya apa? Vektor satuannya 2x plus 3y, Bu. vektor ini. Saya tanya yang ini nih. Vektor satuan B. Vektor satuan B hasilnya Oh, berapa? itu jadi akar 13. Hah? Kok akar 13? Vektor Yang satuan tadi carinya gimana? 0,320 AY Oke. Plus AX bukan? AX ya Bu, AX. Ya. Plus Plus 0,5547 AY. 0,554 AY. 3 angka belakang koma aja cukup ya. Oh iya Bu, baik Bu. Yang lain bisa dipahami itu dari mana? 0,55 AY. Nah, berarti itu kan vektor satuan dari B. Paham ya? Nah, dikali dengan vektor A. Oke. Vektor A tadi, oh sorry, 2AX ya. Tulisnya 2AX plus 3AY ya. Oke. 3AX plus 2AY. Berarti, oke. Nah, jawaban ini jadinya berapa nih? Yang ini. Vektor A tadi berapa? 2AX ya. Plus 3AY dikali dengan, berapa tadi angkanya? Yang jawab tadi siapa? Maaf. Iya Bu, Febri. Febri, oke. Oke. Silahkan, berarti ya 0,83 AX tadi. 0,83 AX plus 0,55 AY. Berarti kan tuh yang ini nih. Nih, lihat kursor saya yang ini ya. Dikali dengan vektor A. Dikali dengan 2AX plus 3AY. Nah, perkaliannya apa? Perkalian titik, hati-hati. Nah, jadi Anda aplikasikan perkalian titik di sini. 2AX plus 3AY perkalian titik dengan 0,83 AX 0 plus 0,55 AY. Nah, makanya nih, perkalian titik tadi bagaimana? Mana hasilnya? Mana persamaan perkalian titik? Persamaan nomor berapa tadi perkalian titik? Yang ini, persamaan 1,16. Nah, berarti A dot B-nya AXBX dikali AYBY. Jadi, cara mengalinya gimana berarti? 2AX, ya, dikali dengan 0,83 AX. Ditambah, tadi berapa? 3AY, ya. Oh, iya. 3AY dikali dengan 0,55 AY. Paham? Iya, Bu. Oke, harusnya kalau misalkan dengan kita menyusun persamaan perkalian, kan dikali satu-satu komponen ya. 2AX kali 0,83X, 2X kali 0,55 AY, ya.
3AY dikali 0,83AX, 3AY dikali 0,55AY. Kan seperti itu. Nah, tapi kita tahu bahwa di perkalian titik tadi, yang berbeda kan hasilnya 0. Nggak perlu kita tulis ulang kan. Nah, berarti jawabannya adalah 2AX dikali 0,83AX berapa? Ayo, berapa? Udah jam 10, ayo cepat. 1,66 kan. 1,66 AX. Jawabannya satu lagi. 1,66 AX plus 1,65. 1,65. Oke. Coba silakan share jawaban kamu di grup. Mungkin teman yang belum mengerti bisa lihat. Ngejawabnya runut ya. Oke. Sampai di sini paham? Nah, sekarang kita masuk ke ini. Nah, tadi kita kan udah dapat nih hasilnya. Vektor komponen itu kalinya titik apa silang nih? Lihat di sini ya. Di sini udah ada contoh soalnya ini. Nah, ini nih cara penyelesaiannya. Nah, berarti untuk yang berikutnya, yang vektor komponen, tadi kan hasilnya kita sudah dapat yang perkalian skalar. Ya. Tinggal dikali dengan ini, dikali lagi dengan vektor satuan si B. Berarti tadi 1,66AX plus 1,65AY dikali lagi dengan 0,83AX dan 0,55AY. Bisa dipahami? Oke, saya rasa bisa ya. Nah, nanti ini Anda bisa pelajari example 1.4. Nah, ini adalah tentang perkalian titik. Dan example 1.5 ya. Ini operasi aljabar yang lainnya. Oke, nah untuk tugas mandiri di rumah, silahkan nanti Anda coba jawab practice exercise ya. Tadi practice exercise berapa yang sudah saya tandakan? Oke ya. Jadi silahkan jawab practice exercise 1.1. Silahkan nanti dibuktikan dengan kunci jawaban yang ada di sini. Lalu berikutnya practice exercise PE 1.2. Dan PE 1.4 ya. 1.4. PE 1.5. Oke, itu dulu. Jadi ada 4 soal ya. Practice exercise 1.1, 1.2, dan 1.1, 1.2,
1.4 dan 1.5. Baik, ini kita belum sampai ke representasi dan sistem koordinat. Ini sebenarnya saya ngambil dari buku Sadiku juga sih. Nah, berarti untuk pekan depan, silahkan Anda Anda baca materi topik 1B ya. Bagaimana tentang sistem koordinat dan transformasi antar sistem koordinat tersebut. Oke, di buku Sadiku untuk pekan depan Anda bisa, nah kita sudah selesai nih satu bab nih. Oke. Ada di bab 2 ya. Nah, saya besok kalau misalkan ada pre-question sebelum belajar, Anda sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar tentang materi kita yang kedua, sistem koordinat dan transformasi koordinat vektor. Oke, saya cukupkan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Sepertinya cukup, Bu. Oke, terima kasih atas perhatiannya.